Perkenalkan, saya Emmanuel Mula dari suku Wodon, yang mana sebagai suku korban. Kasus ini, saya tidak akan mengulangi lagi cerita atau kronologi kejadian yang ada, karena saya sangat kecewa juga sama 35 anggota DPR Kabupaten Sika ini. Meu demen lebih tilun kape matang. Hadir di saat itu hanya Bapak Felix Segon, itu juga sebagai keluarga. Bapak semua, itu juga sebagai keluarga. Tapi outputnya apa ketika kembali dari rumah? Atau demen lebih tilun kape matang. Sangat-sangat kecewa, sakit hati ini ketika kalian duduk. Kami berharap apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, kalian coba bantu untuk mengungkap itu semua. Tapi artinya kosong. Kosong. Polda kalau tidak ke Mabes Polri untuk bisa menangani kasus ini. Catat baik-baik. Akhir kata, sebagai suku korban, saya mengecam, saya mengutuk dengan keras. Kasus keji kejam seperti ini jangan sekali-sekali terjadi lagi di Sika ini. Atas nama 10 suku dan juga Niantana dan juga suku-suku di Kabupaten Sika ini, kami mengutuk keras para pelaku bejat ini. Mereka akan saling baku bunuh sampai 7 turunan. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya di sini juga ada keluarga korban, bapak dan atau kakak korban, ataupun yang mewakili dari kuasa hukum mungkin bisa sampaikan beberapa hal. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta staf Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini saya memohon kepada semua anggota Dewan, tolong kami orang yang lemah ini untuk mendapatkan keadilan untuk anak saya Stefania Trisantinoni. Di sini ada satu hal yang mungkin bapak-bapak belum ketahui. Namun saya sebagai ibu saya merasakan dan saya berkeyakinan bahwa kematian anak saya direncanakan dengan baik. Dan anak saya itu dijadikan tumbal karena mereka adalah dukun. Walaupun kami di kampung tidak percaya, karena mereka semua kejahatan ada di dalam keluarga itu, dan semua masyarakat tahu apa kejahatan mereka. Bapak polisi yang terhormat, sekalipun saya kecewa, saya begitu benci melihat kalian, karena dari awal saya melapor. Apa jawaban? Begitu dingin. Sepertinya kami ini karena orang kecil kami ini tidak ada arti. Dipersilahkan duduk pun tidak. Itukah pelayanannya polisi untuk mengayomi masyarakat? Dan saya perlu tekankan,
Bapak, Ibu, anak saya juga di bawah umur. Pelaku juga di bawah umur. Tapi kenapa saya mau mempertanyakan ini kepada Pak Polisi? Kenapa itu pelaku sampai saat ini tetap dijaga di dalam polisi, di kantor polisi itu? Dia rasa nyaman. Rasa nyaman. Sementara anak saya yang meninggalnya begitu tragis, itu tidak ada HAM kah untuk anak saya? Sementara pelaku karena di bawah umur ada HAM. Di mana keadilan? Saya mau mempertanyakan di mana keadilan? Anak saya perempuan yang saya mau pertanyakan. Jika terjadi hal ini di keluarga ibu bapak, apakah juga bisa terima dengan keadaan seperti ini? Tapi harus ingat, bapak ibu kita semua dilahirkan dari seorang ibu. Seorang ibu, dan anak saya itu juga calon ibu. Kalau mereka tidak bunuh, saya minta hukum seberat-beratnya pelaku anak saya. Dan saya menuntut bukti-bukti yang belum diketemukan, tolong, saya tolong minta tolong dengan hormat, harus diketemukan. Kalau memang mereka tidak mau mengatakan, pelaku kan sudah ada di dalam. Kenapa tidak ada tekanan? Apakah karena HAM? Beralasan HAM. Saya hancur, Pak, sebetulnya saya tidak mau datang ke sini. Karena saya hancur sekali. Saya setiap mendengar cerita anak saya, dada saya ini sakit. Sakit sekali. Kalau memang mereka tidak mau mengatakan, para pelaku tidak mau mengatakan di mana mereka sembunyikan rambut, baju, HP anak saya, maka kalau memang polisi tidak mampu, kasih keluar dia. Kasih keluar dan serahkan ke kami. Maka hukum rimba yang akan berjalan. Karena sepertinya polisi hanya mendapatkan ini sudah mentok di situ. Sepertinya tidak ada usaha lagi. Ada lagi yang mengatakan karena ini anak di bawah umur, nanti hukumannya begini-begini. Begitukah? Itu seorang polisi yang mengatakan. Di mana keadilan? Jadi di sini saya menuntut harus ada titik terang mengenai pembunuhan anak saya yang begitu sadis. Harus, dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau tidak, maka para pelaku akan melakukan lagi, karena mereka itu ada perdukunan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kami dari kuasa hukum anak korban, dari keluarga anak korban, mau menyampaikan beberapa catatan supaya menjadi pemikiran kita bersama untuk bisa mengungkap beberapa penyampaian atau keraguan-raguan dari keluarga korban. Nama saya Victor Nekur, sarjana hukum. Saya dari Orin Baula Office yang mendampingi keluarga korban. Kami bekerja sama dengan UPT DPPA Pemda Sika, kantor saya kerjasama dengan UPT DPPA Pemda Sika, bersama Forkoma PMK Momere
ada Ibu Seldi dan 4 rekan kami mendampingi kasus ini. Pada saat kami mendengar penyampaian dari keluarga untuk kami mendampingi, kami membentuk tim dan menyusun strategi untuk menghimpun informasi real di masyarakat. Dan kami sudah menulis surat kronologi yang kami dapatkan. Kami sudah sampaikan ke Kapolri, ke Kapolda, ke Kapolres, ke Pemda Sika melalui UPTD. Saya berharap waktu surat kami masuk itu dijadikan pegangan untuk mencari celah-celah mengungkap misteri yang disampaikan oleh keluarga tadi. Tapi itu berjalan tanpa reaksi apapun. Kami dari kuasa hukum menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Dewan, anggota DPRD Kabupaten Sika, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati. Dengan peristiwa hari ini, kami gagal sebagai kuasa hukum keluarga korban. Kenapa kami gagal? Kami tidak bisa mendampingi keluarga korban untuk mengungkap misteri ini. Kenapa kami tidak mampu mengungkap misteri ini? Karena kami butuh kerjasama dengan Polres. Saya memberikan clue untuk bisa mengungkap kejanggalan ini. Karena apa? Peristiwa penemuan jasad anak korban berdasarkan penuntun dari Nitupa, dari arwah almarhum yang masuk ke keluarga menuntun jasadnya ada di mana. Percaya tidak percaya, hukum wajib mempercaya ini. Itu supaya kita bisa mengungkap misteri-misteri yang bagi kita sangat susah kita ungkap. Runutan pertama, di jam 3 sore di hari Jumat, anak korban diminta oleh pelaku ambil gitar di rumah anak korban, anak pelaku. Di jam 3 itu tidak ketemu, dan anak pelaku ini melihat anak korban di kampung. Dia tidak memanggil karena ada temannya. Anak pelaku bawa dengan keluarga. Anak korban pulang, sampai di rumah ada lagi WA yang masuk ke anak korban untuk mengambil gitar di jam 6 sore. Dan inilah butuh HP harus ditemukan. Dari mana saya mendapatkan cerita ini? Dari keluarga pada saat saya naik pertama di Rubit. Dan saya percaya dengan kronologi itu. Ketika jam 6 anak nona ini ke rumah pelaku, ini sudah melanggar tradisi. Tapi kenapa anak ini pergi? Inilah perbuatan bejatnya pelaku ini. Saya minta maaf, saya menggunakan kata bejat. Kenapa? Perbuatan ini keji. Sangat-sangat keji. Kalau kita nonton film GE30S ini perbuatan PKI. Saya minta maaf menggunakan itu. Saya seorang pengacara harus masuk menyentuh ke relung hatinya keluarga korban. Padahal dalam kode etik tidak boleh. Tapi bagaimana saya memahami itu? Bagaimana saya masuk ke dalam proses peristiwa untuk memahami sebagai seorang bapak? Di jam 6 sore anak ini pergi, tidak ada kabar. Ketika mamanya mau cari panggil untuk makan, nona tidak ada. HP masuk tapi tidak diangkat. Sudah malam koordinasi dengan keluarga, sekitar jam 8 malam, keluarga korban datang ke rumah pelaku. Dan anak pelaku ditemukan di pinggir jalan yang jauh hampir sekitar 100 meter menanjak jalannya. Anak korban ada di atas. Dan dia menyampaikan bahwa lampu listrik padam dan saya sendiri di rumah. Keluarga korban pulang. Pada saat keluarga korban pulang, berpapasan dengan keluarganya anak pelaku menuju ke rumah TKP. Ketika keluarga korban pulang ke rumah, balik lagi ke rumah pelaku sekitar jam 10 lewat. Di dalam rumah itu ada bapak kandungnya, neneknya, kakeknya, mama tirinya, dan anak pelaku, dan 2 orang anak. Dan dijawab oleh bapaknya bahwa nona sudah pulang melalui jalan naik ke atas, membawa durian 3 buah dan gitar. Itu di jam 10. Ketika keluarga anak korban pulang ke rumah, sekitar jam 12, keluarga anak korban memanggil kakeknya untuk membuat ritual adat mencari anak ini harus kembali. Dari versi orang Momere menyatakan anak korban ledu. Ledu itu penyesatan oleh kekuatan gaib. Dan dilakukan oleh kakeknya korban. Apakah ini bukan suatu perencanaan?
kakeknya pelaku. Apakah ini bukan suatu perencanaan dalam peristiwa ini? Ini koreksi untuk kita bersama. Jangan sekali-sekali dalam proses penyidikan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Karena ini akan merusak generasi muda ke depan. Kakeknya pelaku buat ritual, menurut kakeknya pelaku menyampaikan bahwa buat ritual boleh tetapi di rumah korban. Pergilah kakek pelaku ke rumah korban. Semua materi adat dibuat, disiapkan oleh keluarga korban. Dan dia menyampaikan dengan bangganya bahwa besok pagi jam 6 Nona akan pulang dalam keadaan hidup di salah satu rumah keluarga korban. Karena penasaran dan rasa cinta keluarga korban terhadap almarhum, sebelum jam 6 keluarga mengitari TKP. Bertemulah dengan kakek korban. Siapa yang menipu ini? Kakek korban sudah menipu. Kalau sudah terjadi pembunuhan. Di jam 10 malam keluarga korban ada di dalam ruang tamu. Tidak satu orang pun, ini saya tanya masing-masing, tidak satu orang pun mencium bau amis. Di dalam rumah itu. Bahkan saya minta contoh bagaimana duduk mama tirinya di kamar yang mana, di pintu masuk yang mana, kakeknya di mana. Tujuan saya membaca bagaimana reaksi mereka menutupi peristiwa pidana itu. Dan mereka dalam keadaan tenang. Ketika paginya keluarga korban turun ke lokasi, bertemu dengan kakek korban, rumah sudah kosong. Dan itulah penyampaian dari mama tadi, pada saat polisi naik tidak masuk ke TKP. Hanya menyuruh keluarga korban ke TKP dengan catatan kalau ada orang panggil saya. Pertanyaannya, pendidikan penyidik seperti itu. Ini kan membuat kita menjadi rumit, mumet begitu untuk berpikir. Padahal sederhana, gunakan tekanan fisik selesai persoalan ini. Dia akan buka semua. Ketika paginya tidak ditemukan, semua sudah hilang, keluarga mencari dan mencari, bahkan sampai dengan cerita, ada 2 anak keluarga pergi mencari, melihat almarhum ini lari menuju ke kali, jatuh ke kali, mereka turun lihat babi. Sampai sejauh itu saya selami peristiwa ini. Apakah kita tidak percaya? Maka saya mengajak sedikit, kita memberikan ruang ke hati kita untuk mengungkap peristiwa ini menggunakan batin. Supaya kita mencintai kasus ini, kita bisa mengungkap penipuan, manipulasi dalam peristiwa ini. Di dalam surat kami yang pertama, kami jelaskan bahwa ini pembunuhan berencana. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Orang mau mere punya anak gadis jam 6 sore tidak mungkin pergi, tidak mungkin keluar dari rumahnya tanpa disuruh orang. Dan bagaimana seorang anak usia 16 tahun melakukan proses pembunuhan yang begitu sempurna dengan 8 kali tebasan. Begitu dinginnya dia. Dan bagaimana darah dia bersihkan. Berarti anak yang punya IQ melebihi Einstein. Anak yang punya IQ yang dididik untuk menjadi mafia dari dalam rahim mamanya. Sehingga dia membunuh dalam keadaan tenang, dia menyembunyikan semua termasuk 3 jari. Bagaimana baju itu hilang? Informasinya membias. Saya berharap pihak kepolisian mengungkap jam meninggalnya almarhum jam berapa, supaya kita bisa membuktikan apakah almarhum meninggal dalam keadaan telanjang. Dan jangan sekali-sekali percaya dari keterangan anak pelaku. Karena anak pelaku memberikan keterangan sudah diarahkan, itu bisa dibuktikan. Keterangan pertama berubah, keterangan kedua berubah, keterangan ketiga berubah. Ini kan penipuan sebenarnya. Tapi kenapa polisi tidak mampu? Pak, jangan sekali-sekali menggunakan HAM anak. Kami keluarga, kami punya kantor saya bersama dengan keluarga, kami siap menandatangan mendukung proses penyidikan menggunakan versi penyidikan zaman dulu untuk mengungkap kasus ini. Tidak ada pelanggaran HAM. Nona sudah meninggal. Dan pembunuhannya sangat bejat, sangat keji. Kalau darah itu tidak ada, apakah dia minum? Ini kan sangat kurang ajar pelakunya. Apakah semua kita mengamini bahwa itu adalah kehendak Tuhan?
Jangan kita menyeret Tuhan dalam peristiwa kekejaman ini. Marilah kita menggunakan hati kita mendorong kepolisian untuk mengungkap siapapun dia. Tangkap juga yang menyembunyikan anak korban, saya bawa ke ND. Mereka sudah tahu pindahkan anak ini. Siapa yang menyembunyikan bapaknya? Bapaknya sembunyi di hutan, siang diantar makan, pagi diantar makan. Loh, kok tidak kena hukum? Kan semua warga negara melihat kejahatan wajib dilaporkan. Masa tidak berlaku untuk keluarga ini? Saya minta maaf berbicara di luar regulasi hukum formal, karena saya betul-betul masuk menyelami sedihnya keluarga ini. Saya 3 kali naik ke atas. Kantor saya menjadi beban curhat keluarga ini. Malam pun ditelepon, "Bapak ini kenapa tidak bisa?" Harusnya tanya di polisi, bukan saya. Tapi kita mau bagaimana? Karena saya sudah menyelami bahwa kasus ini perbuatan sangat-sangat biadab. Tidak pantas dinyatakan manusia, walaupun dia anak. Terus apakah kita semua tidak mampu mengungkap ini? Saya tadi malam duduk-duduk, saya mau menulis di saya punya Facebook itu, orang Maumere ditipu oleh anak usia 16 tahun, termasuk polisi. Kita ditipu semua. Dan kita membenarkan penipuan itu karena ada undang-undangnya. Memeriksa tidak boleh dibentak, memeriksa tidak boleh ditekan. Tidak boleh dia buat dia menangis, dia capek, dia harus diam. Lalu dia sudah bunuh orang. Dan pembunuhan tidak bisa ditoleransi. Bagaimana leher mau putus? Dilakukan oleh anak 16 tahun. Bagaimana pahanya luka? Bagaimana dia tebas? Ini kan sudah biadab ini. Dan kami minta dukungan dari Bapak Dewan, Ibu Dewan, rekonstruksinya kita lakukan di TKP. Supaya menunjukkan kepada para pelaku bagaimana mereka melakukan dari pembunuhan, evakuasinya. Karena kalau tidak, hukum memanjakan pelaku dan hukum mengorbankan korban. Itulah keluhan dari semua keluarga dan semua suku. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 10 suku yang sudah bersama-sama untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban untuk bisa mengungkap peristiwa ini. Hanya itu saja, Panggawan, terima kasih.